Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Febrian dari Prodi Teknik Informatika PSTKU Unesa 5. Di sini saya akan menerangkan singly linked list dari mata kuliah struktur data. Jadi, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang singly linked list, lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih singly linked list. Jadi singly linked list adalah struktur data linear dan searah di mana data disimpan pada node dan setiap node terhubung melalui tautan ke node berikutnya. Setiap node berisi bidang data dan tautan ke node berikutnya. Nah, single linked list dapat dilintasi hanya dalam satu arah, sedangkan double linked list dapat dilintasi dalam kedua arah. Mengapa kita lebih baik menggunakan linked list dibandingkan array? Jadi, ada beberapa kasus di mana lebih baik menggunakan linked list daripada array. Nah, berikut beberapa skenario-nya. Yang pertama adalah jumlah elemen tidak diketahui. Jadi, bila Anda tidak tahu berapa banyak elemen yang perlu disimpan selama program berjalan, Anda dapat menggunakan linked list. Memori dialokasikan secara dinamis saat Anda menambahkan elemen-elemen ke linked list. Dan yang kedua adalah akses acak. Dalam skenario di mana Anda tidak perlu menggunakan akses acak dari elemen, Anda dapat menggunakan daftar tertaut. Dan yang ketiga adalah penyisipan di tengah, yaitu penyisipan di tengah array merupakan tugas yang rumit karena Anda perlu mendorong elemen lain ke kanan. Namun linked list memungkinkan Anda untuk menambahkan elemen ke posisi manapun yang Anda inginkan. Nah, di sini ada operasi dari linked list tersebut. Jadi single linked list bagus untuk mengalokasikan memori secara dinamis. Ia menyediakan semua operasi dasar dari linked list, yaitu penyisipan, penghapusan, pencarian, pembaruan, penggabungan dua linked list, traversal, dan lain sebagainya. Jadi penyisipan di heading atau di paling pertama, paling atas, daftar tertaut tunggal. Ini adalah operasi sederhana. Secara umum ini dikenal sebagai mendorong daftar tertaut tunggal. Anda perlu membuat simbol baru dan menempatkannya di bagian atas daftar tertaut. Untuk melakukan operasi ini, kita perlu mengikuti dua kondisi penting, yaitu yang pertama, jika daftarnya kosong, maka simbol yang baru dibuat akan menjadi simbol heading, dan simbol heading berikutnya akan menjadi null. Yang kedua adalah jika daftarnya tidak kosong, simbol baru akan menjadi simbol utama dan simbol berikutnya akan menunjuk ke simbol utama sebelumnya. Nah, di sini apa saja sih yang akan kita bahas pada single linked list? Jadi yang pertama adalah single linked list menyisipkan di awal atau biasa disebut head. Yang kedua adalah menyisipkan di akhir atau tail. Yang ketiga adalah menyisipkan setelah sebuah node. Dan yang keempat adalah menyisipkan sebelum sebuah node. Dan yang kelima adalah menghapus node di awal, head. Dan yang keenam adalah menghapus node di akhir, tail. Dan yang ketujuh mencari dan menghapus sebuah node. Dan yang terakhir adalah menelusuri traversing linked list.
Jadi yang pertama adalah penyisipan di awal head pada single linked list. Nah, ini adalah operasi yang cukup sederhana. Umumnya ini dikenal sebagai push pada single linked list. Kita perlu membuat node baru dan menempatkannya di awal head dari linked list. Untuk melakukan operasi ini, kita perlu memperhatikan dua kondisi penting berikut. Yang pertama adalah jika linked list kosong, maka node baru yang dibuat akan menjadi head dan node berikutnya dari head akan bernilai 0. Jika yang kedua adalah jika linked list tidak kosong, maka node baru akan menjadi head dan node berikutnya akan menunjuk ke head sebelumnya. Nah, berikut adalah prosedur code-nya. Lanjut, yaitu penyisipan di akhir atau tail pada single linked list, yaitu menyisipkan node di akhir linked list memiliki kemiripan dengan penyisipan di awal. Yang perlu dilakukan adalah menelusuri hingga ke node akhir atau tail. Setelah itu, arahkan pointer next dari node terakhir ke node baru yang telah dibuat. Jika node head bernilai 0, maka node baru akan menjadi head. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama adalah telusuri hingga pointer next dari node saat ini bernilai 0. Dan yang kedua adalah buat node baru dengan nilai yang diinginkan. Dan yang ketiga, tetapkan node baru tersebut sebagai node next dari node terakhir tail. Dan selanjutnya penyisipan setelah sebuah node pada single linked list. Jadi penyisipan setelah sebuah node terdiri dari dua bagian, yaitu mencari node dan menyisipkan setelah node yang ditemukan. Kita perlu menelusuri semua node satu persatu. Untuk setiap kode, kita perlu mencocokkan nilainya dengan elemen yang dicari. Jika ada kecocokan, maka ia akan menambahkan node baru setelah node tersebut. Langkah berikutnya adalah langkah-langkahnya. Yang pertama adalah telusuri node satu persatu hingga nilai dari node saat ini sama dengan elemen yang dicari. Dan yang kedua, pointer next dari node baru akan diarahkan ke pointer next dari node saat ini. Dan yang ketiga adalah pointer next dari node saat ini akan diarahkan ke node baru. Dan selanjutnya adalah penyisipan sebelum sebuah node pada single linked list. Jadi fungsi ini sangat mirip dengan penyisipan setelah sebuah node. Kita perlu membuat node baru, menelusuri linked list hingga node saat ini sesuai dengan node yang dicari. Setelah itu, kita akan menambahkan node baru sebagai node sebelum node yang dicari. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama adalah telusuri hingga nilai dari node berikutnya sama dengan elemen yang dicari. Dan langkah kedua, buat node baru dan atur pointer next-nya ke node berikut dari node saat ini. Langkah 3, atur node baru tersebut sebagai next dari node saat ini. Dan berikut prosedur code-nya. Yaitu selanjutnya adalah menghapus head dari single linked list. Dalam setiap fungsi linked list, pointer head diberikan sebagai parameter. Anda perlu menghapus node head dan menjadikan node berikutnya sebagai head baru dari linked list. Kita juga perlu membebaskan memori yang dialokasikan untuk node yang dihapus. Jika memori tersebut akan tetap ditandai sebagai terpakai saat program lain mencoba mengaksesnya. Berikut langkah-langkahnya untuk menghapus head dari single linked list. Yang pertama adalah tetapkan node berikutnya dari node head sebagai head baru. Yang kedua adalah bebaskan memori yang dialokasikan untuk node head sebelumnya. Dan yang ketiga adalah kembalikan node head yang baru. Dan berikut prosedur code-nya.
Selanjutnya adalah menghapus tail dari single linked list. Menghapus node tail mirip dengan menghapus node head. Perbedaannya adalah kita perlu menelusuri hingga ke akhir linked list. Untuk menghapusnya, dalam single linked list, node yang next-nya bernilai 0 adalah node tail. Berikut langkah-langkah untuk menghapus node tail dari linked list. Yang pertama adalah telusuri hingga ke node sebelum tail. Simpan node saat ini. Yang kedua adalah bebaskan memori node berikutnya dari node saat ini, yaitu node tail. Dan langkah yang terakhir adalah atur next dari node saat ini menjadi 0 dan berikut prosedur code-nya. Dan selanjutnya adalah mencari dan menghapus sebuah node dari single linked list. Sebelum ini fungsi ini memiliki dua tugas utama, yaitu mencari dan menghapus. Kita perlu menelusuri hingga akhir dari single linked list. Jika kita menemukan node yang sesuai, maka node tersebut akan dihapus. Setelah itu kita perlu menghubungkan node sebelum dan sesudah node yang dihapus. Berikut langkah-langkah untuk melakukan proses ini. Langkah pertama adalah telusuri hingga akhir linked list. Periksa apakah node saat ini sama dengan node yang dicari. Dan langkah yang kedua adalah temukan node yang cocok. Simpan pointer node saat ini. Langkah yang ketiga adalah atur next dari node sebelumnya akan menunjuk ke node setelah node saat ini. Langkah keempat, hapus dan bebaskan memori dari node saat ini. Dan berikut adalah prosedur code-nya. Dan ini adalah contoh dari single linked list dalam bahasa pemrograman Python. Yang pertama adalah kelas node. Di sini ada sebuah function yang mewakili satu simpul node dalam linked list. Data menyimpan nilai data node, menunjuk ke node berikutnya. Dan yang kedua adalah kelas yang berikutnya adalah terdapat function yang merupakan inisialisasi linked list kosong, di mana head menunjukkan ke node pertama atau non kalau kosong. Dan ini ada sebuah function yaitu menambahkan node baru di depan head dari linked list. Dan ini ada sebuah function lagi. Nah, di sini bertujuan untuk menambahkan node baru di akhir linked list. Dan di sini ada sebuah function lagi yang gunanya adalah untuk menyisipkan node baru setelah node yang punya nilai search item. Dan yang ketujuh adalah yang keenam adalah menyisipkan node baru setelah node yang punya nilai search item. Dan di sini ada sebuah function lagi yaitu insert before, yaitu menyisipkan node baru sebelum node dengan nilai search item di sini. Dan di sini ada function traverse, yaitu menampilkan isi dari linked list dari depan ke belakang. Dan berikut adalah pemanggilan dan eksekusinya. Lanjut. Dan inilah hasil output dari pemrograman tersebut. Jadi yang paling atas mengapa? Hasilnya adalah 5 karena tadi ada 5
6 dan 7 di hit. Jadi urutannya adalah 7, 6, 5. Tuh. Dan yang kedua adalah diurutkan ditambah 9 di akhir. Jadi 7, 6, 5, 9. Begitupun seterusnya. Dan ini yang terakhir adalah kompleksitas dan pada single linked list. Jadi terdapat dua jenis kompleksitas waktu time complexity dan kompleksitas ruangan space complexity untuk single linked list. Kompleksitas waktu pada kasus terburuk dan rata-rata adalah sama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada yang salah mohon dikoreksi. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.